Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Khalil Haq Abdullah dari kelas 2B dengan NIM 22SP661. Jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan masalah Programmable Logic Controller atau biasa disingkat dengan PLC. Yang dimana dalam PLC tersebut juga kita menjelaskan eh, pengertian, komponen, sejarah, jenis, dan kelebihan-kelebihan dari PLC itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama. Pertama yaitu pengertian dari PLC. Jadi PLC itu adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomatiskan proses-proses dalam berbagai macam aplikasi industri, mulai dari otomasi pabrik, sistem pembangkit listrik, sistem pengendalian, lalu lintas hingga aplikasi rumah pintar. Nah, pada komponen utama PLC tersebut, sini meliputi yang pertama itu CPU atau Central Processing Unit, di mana CPU sendiri merupakan otak dari PLC, melakukan pemrosesan data, menjalankan program pengendalian, dan mengambil keputusan berdasarkan input yang diterima dari sensor dan input lainnya. Yang kedua, ada input modul yang merupakan bagian dari PLC yang menerima sinyal input dari perangkat luar seperti sensor, saklar, tombol, atau perangkat lainnya. Terus ada juga output modul, di mana merupakan bagian dari PLC yang mengontrol perangkat-perangkat luar, seperti motor, katup, lampu, atau perangkat lainnya berdasarkan instruksi yang diterima dari CPU. Nah, di sini ada power supply. Power supply ini memasok daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen dalam PLC. Dan juga di bagian terakhir ada memori, di mana digunakan untuk menyimpan program pengendalian data pengguna dan konfigurasi sistem. Terdapat dua jenis memori utama dalam PLC, yaitu RAM atau biasa disebut dengan Random Access Memory yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi PLC, dan ROM, Read Only Memory, yang berisi program pengendalian yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Oke, selanjutnya. Nah, sejarah PLC. Jadi sejarah PLC itu pada awal tahun 1960-an, industri otomatisasi mulai mencari alternatif untuk pengendalian proses yang lebih fleksibel daripada sistem saklar kabel konvensional. Pada saat yang sama, akademisi dan insinyur di Amerika Serikat sedang mengembangkan konsep kontrol terprogram menggunakan perangkat elektronik. Nah, beranjak ke tahun 1968, sebuah perusahaan bernama Bedford Associates merancang dan memproduksi modul kontrol terprogram pertama yang dikenal sebagai 084 PLC. PLC ini dikembangkan untuk menggantikan kontrol logika kabel yang kompleks dan sulit untuk dipelihara. Bergeser ke tahun 1969, perusahaan Modicon atau yang sekarang dikenal dengan Schneider Electric memperkenalkan PLC pertama secara komersil yang disebut Modicon 084. PLC ini diciptakan oleh Dick Morley yang sering dianggap sebagai bapak PLC. Modicon 084 sangat revolusioner pada masanya karena dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses. Nah, apa sih kelebihan dari PLC itu sendiri? Nah, di mana PLC itu pertama dia fleksibilitas, di mana dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses dengan mudah sehingga memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan industri atau kebutuhan produksi. Selanjutnya ada kemudahan pemrograman. PLC menggunakan bahasa pemrograman yang intuitif dan mudah dipahami seperti ladder logic yang mirip dengan diagram rangkaian listrik. Terus yang ketiga itu kekuatan pemrosesan. PLC dilengkapi dengan mikroprosesor yang kuat, memungkinkan pemrosesan yang cepat dan efisien instruksi pengendalian yang kompleks. Terus selanjutnya ada di tipe dan jenis PLC. Yang pertama bisa dilihat di sini ada PLC tipe bermerek Siemens, memiliki tiga tipe yaitu Simatic S7200, Simatic S7200, dan Simatic T2200SP. Mana kalau misalnya kita lihat dari yang paling pertama, PLC ini cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah. Terus juga di S7500 yang dimana PLC-nya menawarkan performa tinggi untuk aplikasi yang lebih kompleks seperti spesifikasi yang mungkin mencakupi jumlah maksimum yang outputnya hingga 1024 digital atau 256 analog. Terus juga ada yang terakhir ada Simatic ET200SP yang dimana PLC ini modular yang fleksibel dan dapat diperluas gitu. Nah, selanjutnya di brand kedua yaitu ada Allen Bradley PLC di mana memiliki tiga tipe yaitu Micrologic 1100 di mana PLC ini cocok untuk aplikasi kecil, spesifikasi umumnya yang meliputi jumlah maksimum input output hingga 176 digital.
atau 32 analog. Terus yang kedua, tipe kedua ada Compact Logic 5370 dan yang terakhir ada Control Logic 5580. Masuk ke merek ketiga ada Mitsubishi Electric PLC, memiliki tiga tipe juga yang ada, yang itu Melsec IQ F series, PLC kompak untuk aplikasi kecil hingga menengah. Terus ada juga Melsec IQ R series, yang mana PLC ini modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Terus juga ada Melsec FX series, yang mana PLC kompak dan ekonomis untuk aplikasi yang kecil. Terus masuk ke wiring diagram. Ini berupa gambar wiring diagram dari PLC bertipe Omron CP1L L20DRA. Terus di sebelahnya di sini ada ladder diagram 4 timer dan ladder diagram 1 timer. Terus juga saya menjelaskan sedikit untuk masalah prinsip kerja dari PLC pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fase secara otomatis. Yang dimana prinsip kerjanya itu secara umum. Yang pertama itu inisialisasi. Program PLC akan dimulai dengan langkah inisialisasi di mana kondisi awal motor dan pengontrolan timer diatur, masuk kepada input sensor yang digunakan untuk mendeteksi kondisi motor harus beroperasi mundur atau maju. Terus yang ketiga itu ada logika forward reverse-nya yang berdasarkan input dari sensor. Logika PLC akan menentukan apakah motor harus beroperasi maju, forward, atau mundur reverse. Terus yang keempat ada timer digunakan untuk mengatur waktu berjalannya motor dalam satu arah sebelum berpindah ke arah yang lainnya. Terus yang kelima ada programmable logic, di mana program PLC akan mengatur urutan operasi motor berdasarkan kondisi input dan waktu yang diatur oleh timer. Terus juga ada safety interlock, ada juga output control dan monitoring diagnostik. Di mana dengan prinsip-prinsip ini, PLC dapat mengendalikan motor induksi 3 fasa dengan otomatisasi yang cermat, memperhitungkan waktu operasi dan perpindahan arah dengan menggunakan timer dan instruksi yang sesuai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.